Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawirorejo dalam Advokat Menjawab. Malam hari ini selesai dari sidang di Pengadilan Negeri yang Serang. Saya ada pertanyaan dari seorang kebetulan bertemu, Pak, apakah hutang piutang itu bisa menjadi pidana atau bisa dipidanakan? Tentu saya ketika menjawab ini harus saya uraikan ya, agar jangan sampai kemudian nanti salah dalam menelaah, kemudian juga salah juga dalam mengambil sikap pada akhirnya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa, bahwa hutang piutang itu pada hakikatnya adalah hubungan keperdataan antara seseorang yang satu dengan orang yang lain, ya. Bisa ada perikatannya atau perjanjian, bisa juga tanpa perjanjian. Tetapi biasanya ada kwitansi sebagai bukti bahwa seseorang itu telah memberikan pinjaman. Kalau ini dalam bentuk uang. Tetapi berbicara tentang pinjam meminjam itu bisa dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk barang. Bisa barang yang tidak bergerak maupun juga barang yang bergerak, ya. Tetapi ini nanti kita akan bahas secara terpisah, ya. Karena pasti akan banyak pertanyaan, kok barang yang tidak bergerak bisa dipinjam dan lain sebagainya, ya. Jadi nanti itu akan kita bahas secara tersendiri. Nah, sahabat-sahabat semuanya, perlu saya sampaikan bahwa hutang piutang pada hakikatnya itu adalah perbuatan perdata. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kemudian dalam kegiatan keperdataan itu bisa kemudian terjadi tindakan pidana? Jawaban saya bisa. So, kenapa? Ada satu hal bahwa ketika seseorang itu akan melakukan pinjaman, ya, dalam setiap tindakan itu ada yang disebut dengan mens rea. Apa itu mens rea? Mens rea adalah niat, ya, niat, keinginan, ya, untuk melakukan sesuatu perbuatan itu. Nah, tentu nanti akan terimplementasi semuanya itu ketika niat, ya, niat untuk melakukan pinjaman. Apakah kemudian peminjaman itu betul atau tidak? Satu contoh, saya akan berikan contoh. Si A itu melakukan hutang piutang kepada si B, ya, di mana si A itu menyatakan bahwa saya butuh uang, misalkan, untuk saya membesarkan usaha saya, ya kan? Kemudian dia kemudian menjanjikan pula nanti ketika ini terlepas, ya, artinya terlepas bahwa kita sepakat dengan bunga atau tidak, di luar daripada persoalan itu. Nah, katakanlah bahwa setiap bulan nanti saya akan memberikan, ya, memberikan katakanlah sekian. Dan ini bukan investasi, ini adalah hutang piutang. Nah, ternyata di kemudian hari peminjam itu bukan dipergunakan untuk itu, tetapi dipergunakan untuk kegiatan yang lain, misalkan untuk foya-foya atau apalah yang tidak ada kaitannya dengan, dan tidak mau menunaikan itu pada akhirnya ketika sudah jatuh waktu yang sudah disepakati, ya. Maka ini dikatakan bahwa dapat dikatakan dugaan telah dilakukan penipuan oleh orang yang akan menghutang itu. Nah, tentu kalau berbicara tentang apakah ini diatur di dalam KUHP, ya, kita bahas dalam KUHP kita yang lama, ya, itu diatur di dalam pasal 372, pasal 374 dan pasal 378, ya. 372, 374 itu menyangkut tentang penggelapannya, ya, karena penggelapan dengan penipuan itu hampir
selalu beririsan ya. Perbuatannya itu adalah penipuan, barang ya hasil daripada penipuan itu menjadi penggelapan. Kita lihat, kita baca pasal. Saya tidak hafal persis ya, tetapi kita baca saja secara letterlek. Pasal 378-nya saja ya. Pasal 378. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi orang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bukan persoalan paling lama 4 tahun, tapi itu adalah merupakan tindakan pidana. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, tentu harus ada unsur-unsur yang menyertai di dalam tindakan-tindakan tersebut. Apa unsur-unsurnya? Yang pertama, tentu unsur yang harus dipenuhi adalah sesuatu tentang orang itu. Ya, artinya ada bicara tentang pihak. Yang kedua adalah ada serangkaian kebohongan. Yang saya maksudkan dari serangkaian kebohongan, apa yang disampaikan ya, apa yang disampaikan ya, nanti unsur berikutnya ada bujuk rayu. Nanti kalau ini nanti saya akan berikan loh setiap bulan misalkan seperti itu. Dan sekali lagi, ini bukan investasi karena nanti ketentuannya akan berbeda. Ya, nanti ketentuannya akan berbeda. Nah, ketika kemudian melakukan itu masuk dua dalam bujuk rayu. Satu, ada serangkaian kebohongan ya, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ya, dan ada mensre, ada maksud ya. Ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Ya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya dengan tipu muslihat. Ya, dia menggunakan serangkaian cara. Ya, serangkaian cara. Bagaimana ketika menghadapi si A ini, apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan mensrea. Ya. Dan berikutnya dengan bujuk rayu tadi saya katakan. Ada bujukan, ada rayuan, ya. Dengan apa? Misalkan ya tadi pokoknya ini saya akan pergunakan kalau ini berhasil, maka Anda akan saya berikan begini. Dan ternyata itu pada saat ketika itu harus dikembalikan, ternyata tidak dikembalikan. Ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya. Nah, kemudian bagaimana ketika seseorang melakukan pinjaman, ya. Nah, kemudian juga ada perjanjian dan dia memberikan itu untuk usaha katakanlah gitu ya. Dan setiap bulan saya akan berikan ini ya. Terus saja misalkan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Ternyata dalam usahanya itu kolab atau terjadi kebangkrutan. Sehingga dia jangankan untuk untuk memberikan kelebihan itu. Untuk mengangsur pokoknya saja dia tidak bisa. Apakah ini bisa menjadi tindakan pidana? Tentu tidak. Ini berbeda. Karena memang dia tidak punya niat itu juga. Dan dia memang betul-betul dia untuk usaha dan dia juga sudah memberikan itu, ternyata memang ternyata usahanya kolab. Tentu juga meskipun ini perdata, ya namanya hutang harus dikembalikan. Nah, itu prinsip dasarnya adalah seperti itu. Hanya berbeda yang pertama tadi ya dengan yang kedua yang saya sampaikan. Ya, sehingga untuk sahabat-sahabat semuanya, ketika akan memberikan hutang, ya berhati-hati dan kemudian juga disampaikan secara detail peruntukannya untuk apa, ya peruntukannya untuk apa, dan kemudian juga jangkanya bagaimana, ya kan? Dan saya sarankan memang, ya ini bukan, tapi bukan untuk ngajari ya, tetapi harus segala sesuatu itu harus ada hitam di atas putih.
Ya, harus ada hitam di atas putih, harus ada konsekuensinya juga harus dituliskan di situ. Sehingga apa? Segala sesuatunya itu tidak menjadi fitnah. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu dalam pembahasan yang berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.